Gejala yang harus diperhatikan pada pasien dengan COVID-19 yang isolasi mandiri, yang pertama adalah gejala batuk yang begitu berat sehingga sulit untuk bernafas hingga sesak napas. Ketika mengalami kejadian seperti itu, hal pertama yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan saturasi oksigen. Jika kadar oksigen di dalam darah kurang dari 95%, sebaiknya segera diberikan oksigen tambahan. Jika tidak ada di dalam rumah, bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cara mudah untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah sangat rendah, namun tidak memiliki alat untuk pemeriksaan saturasi oksigen, adalah dengan melihat apakah ada gejala sesak napas yang berat atau hingga mengalami penurunan kesadaran. Pertolongan pertama pada pasien dengan sesak napas yang sulit memperoleh oksigen adalah proning position. Jadi, yang pertama dapat dilakukan adalah melakukan perubahan posisi pada pasien dengan bagian tubuh menghadap ke bawah atau tengkurap selama sekitar 30 menit, kemudian dapat dimiringkan ke sisi kanan selama 30 menit, kemudian diposisikan setengah duduk selama 30 menit, kemudian dimiringkan kembali ke sisi kiri selama 30 menit, dan kembali ke posisi tengkurap selama 30 menit. Untuk melakukan proning position yang benar, memang harus disangga menggunakan bantal agar pasien tidak sulit untuk bernafas. Jadi sebaiknya diberikan sanggaan bantal pada bagian leher, kemudian sisi samping tubuh pasien dan juga bagian kaki. Selama melakukan perubahan posisi, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan nafas pada pasien atau bila perlu melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Kemudian sebaiknya hindari ruangan yang terlalu pengap atau penuh dengan orang agar pasien dapat bernafas dengan lega. Ketika membawa pasien dengan keluhan sesak napas ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa dibantu dengan menggunakan oksigen portable. Selain itu, harus diperhatikan juga APD dari orang yang membawa pasien tersebut. Sebaiknya menggunakan masker yang tepat, minimal KN95 atau N95. Sebaiknya hindari berbicara terlalu banyak yang dapat meningkatkan kerja paru-paru pasien sehingga dapat memperberat kondisi sesak yang dialami. Namun, sebaiknya tetap dipantau kondisi pernafasan pasien, apakah masih bernafas dengan baik atau semakin menurun. Jika pasien mengalami penurunan kesadaran, sebaiknya pastikan kembali apakah pasien masih bernafas atau tidak, apakah ada denyut nadi pada pasien atau tidak. Jika tidak ada, sebaiknya dilakukan cardiac life support, yaitu dengan melakukan pertolongan pertama dengan menggenjot bagian dada pada pasien. Tapi jika pasien masih bisa bernafas, yang dapat kita lakukan adalah proning position yang telah dijelaskan sebelumnya. Klik dokter.